Assalamualaikum, Bu Eri. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Ayu. Alhamdulillah baik, Bu Ayu. Bu Ayu, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat, Bu Ayu? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Oh iya, ada apa ini, Bu Ayu? Sepertinya ada hal yang penting yang mau diobrolkan pada saya. Iya, Bu Eri. Mohon maaf sebelumnya, Bu Eri. Hari ini sedang sibuk atau mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya, Bu? Iya, Bu Ayu. Alhamdulillah hari ini saya sedang santai. Memangnya ada apa ya, Bu Ayu? Iya, Bu. Begini, saya ingin ngobrol sebentar, mungkin 10 sampai 15 menit lah. Saya tuh sedang bingung. Mungkin dengan ngobrol dengan Bu Eri, ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Baiklah, coba Ibu jelaskan tujuan dari obrolan kita hari ini apa saja ya, Bu, secara spesifiknya? Begini, Bu, dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, mungkin bahkan saran dan masukan mengenai permasalahan dari kelas 2 yang saya ampu pada tahun ini. Oh begitu ya Bu Ayu. Solusi seperti apa ya? Permasalahannya dulu apa Bu? Iya, Bu, begini. Saya mau cerita. Untuk kelas 2 tahun ini itu agak berbeda dengan yang tahun kemarin. Entah mengapa, mereka itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaannya. Jangankan antara murid laki-laki dan perempuan. Murid perempuan dan perempuan pun saya lihat itu tidak kompak, bahkan cenderung ada grup-grup tersendiri begitu. Apalagi ketika pembelajaran ada pada kegiatan diskusi ataupun di luar kelas terkesan tidak mau bareng begitu. Bahkan main pun mereka tidak mau bersama-sama, pasti ada grup-grup tersendiri begitu, Bu Eri. Oh seperti itu. Bu Ayu merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama antar kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Eri. Seperti itu keadaan anak kelas 2 sekarang. Oh iya, tadi kan Bu Ayu mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Nah, menurut Bu Ayu, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana ya? Seperti apa? Ya, paling tidak mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama ketika berkelompok, bisa secara aktif bersama-sama berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik begitu. Saya harapkan hal-hal seperti itu bisa berjalan setiap harinya, sehingga pembelajaran di kelas itu lebih hidup begitu loh, Bu. Oh iya, ini ngomong-ngomong, mungkin imbas dari COVID-19 kemarin ini ya Bu. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa Eee, mandiri, jarang berkolaborasi dengan teman. Ini efek juga dari, pembelajaran jarak jauh mungkin ya, Bu, ya. Kemudian, eee, selama ini, Bu Ayu itu sudah melakukan apa saja agar murid itu kompak kompak, kemudian bisa kerjasama lagi dengan, temannya untuk menyelesaikan tugas? Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Iya, sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam pembelajaran. Dalam RPP pun saya narasikan atau saya rencanakan itu agar anak-anak mau bekerja sama begitu. Sehingga akan nampak anak menjadi aktif ketika berdiskusi, Bu. Oh, bagus sekali Bu Ayu. Bu Ayu sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi antar murid belum sepenuhnya muncul ya. Eh, Ngomong-ngomong dari skala 1 sampai 10 nih Bu Ayu,
di mana posisi Bu Ayu sekarang dalam mencapai tujuan? Ya, mungkin posisi saya untuk sekarang ini masih di skala 5 mungkin ya, Bu. Kemudian, eee, yang Bu Ayu harapkan itu, di posisi berapa skalanya dari 1 sampai 10? Yang saya inginkan paling tidak saya di posisi 9, Bu Eri. Wah, bagus sekali Bu Ayu, eee, mantap ya, kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain ya Bu ya. Nah, kira-kira cara lain mencapai tujuan tersebut rencananya Bu Ayu seperti apa Bu? Iya, Bu. Jadi mungkin saya harus memotivasi murid sebelum memulai pembelajaran. Kemudian saat pembelajaran saya menekankan pada penilaian sikap. Kemudian setelah itu di akhir kegiatan pembelajaran saya akan melakukan refleksi ya terkait dengan sikap dan memberi apresiasi kepada murid yang mau menjaga kebersamaannya. Jadi mereka mungkin akan antusias dengan hal-hal seperti itu karena ada penilaian. Ya, menurut saya rencana yang Bu Ayu, rencanakan itu sudah sangat bagus, Bu. Itu rencana pada saat pembelajaran. Nah, kalau di luar pembelajaran, rencananya Bu Ayu seperti apa ya? Mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan atau kompetisi beregu, mungkin dan kegiatan-kegiatan yang sering ada permainan atau untuk sekedar agar mereka mau bermain bersama, mau berkelompok, begitu, mau berkolaborasi sehingga mereka bisa mengenal temannya lebih dalam. Wah, iya Bu Ayu ini sangat luar biasa sekali. Nah, kira-kira rencana mencapai tujuan tersebut apa, Bu? Begini, Bu. Jadi, saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Kemudian, saya akan menginformasikan kepada anak-anak bahwa eh, sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian, selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan-kegiatan, mungkin permainan, atau untuk apa ya, seperti permainan yang bergu untuk melatih kerjasama dan kekompakan mereka. Oh, seperti itu. Nah, dari rencana yang sudah disusun oleh Bu Ayu itu, menurut Bu Ayu, berapa jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan rencana tersebut? Ya, mungkin kira-kira 1 sampai 2 minggu lah, Bu. Baik, terus, komitmen Bu Ayu terhadap rencana aksi tersebut apa? Yang pasti saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi. Kemudian pada penilaian diutamakan pada sikapnya. Setelah sikap baru saya akan buat penilaian keterampilan. Setelah itu baru pengetahuan. Ketika mengawali pembelajaran dengan memberikan motivasi agar bisa menambah semangat anak-anak. Minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu lah, Bu. Dan ketika di luar pembelajaran, saya akan adakan permainan atau game yang melatih kebersamaan mereka. Sehingga saya ingin eh, rasa apa ya, seperti kekuatan berkolaborasi atau kerjasamanya muncul begitu, Bu. Oke, bagus. Nah, kira-kira untuk membantu Bu Ayu dalam merencanakan pembuatan RPP ini, kira-kira dibantu oleh siapa ya, Bu? Dibuat sendiri atau, dibantu dengan rekan sejawat? Untuk RPP yang jelas saya buat sendiri. Kemudian saya minta untuk ditelaah oleh teman sejawat, siapa tahu atau mungkin barangkali ada yang perlu direvisi sehingga apa yang akan saya rencanakan itu bisa lebih baik begitu. Mantap. Nah, menurut Bu Ayu, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Alhamdulillah sekali Bu Eri, dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait
terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau kompak dalam berdiskusi kelompok. Terima kasih sekali Bu Eri. Alhamdulillah, Bu Ayu sudah tercerahkan berarti ya. Dari obrolan kita hari ini, Bu Ayu bisa mendapatkan manfaat. Kemudian mudah-mudahan rencana Bu Ayu ke depan juga bisa membuahkan hasil. Kemudian pesan saya, nanti ketika pelaksanaan dari rencana yang sudah Bu Ayu susun itu, jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan anak-anak ya. Nantinya dari catatan perkembangan kemajuan anak tersebut bisa dijadikan refleksi dari Bu Ayu. Kemudian bisa juga dijadikan contoh dari teman-teman yang lain. Seperti itu ya, Bu. Iya Bu Eri, terima kasih sekali sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi dari masalah yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Bu Eri. Iya, Bu Ayu, sama-sama. Senang berbagi pengalaman seperti ini, Bu Ayu. Ya, saya cukupkan sekian ya Bu. Terima kasih sekali saya ucapkan. Eh, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung refleksinya apa gimana? Boleh, refleksinya itu kan teks, langsung bicara atau teks, Bu? Tertulis tapi nanti disampaikan gitu. Berarti saya nulis di sini, di room chat, Eh, oh, kalau nulis di runcak cukup. atau gimana? Hmm? Refleksinya Ini gimana? Masih saya tanya Pak record? Freddy. Oh, mungkin tanya Pak Freddy. Oh iya, boleh. Mohon maaf Pak Freddy, izin bertanya. Ini kan berarti saya yang menulis refleksinya tentang jenengan yang jadi coach kan? Iya. Kebalik nggak tahu. Yo enggak, kan jenengan jadi coach, jadi saya nuliskan refleksi tentang jenengan. Oh iya. Gitu? Iya. Mm. Yo ini gimana? Mau disampaikan ya nggak apa-apa, ini masih berjalan Oke, oke. recordnya. Sampaikan refleksinya ya. Ya, Nanti silahkan jadi, Bu Ayu. iya. Terima kasih atas waktunya Bu Eri. Dari hasil apa coaching kita tadi, ada Mhm. beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hasil refleksi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yaitu, benar Bu, membangun hubungan dan kepercayaan. Coach memulai percakapan dengan ramah dan sopan, Ya, menunjukkan sikap terbuka dan menerima coachee dengan baik. Ini membantu menciptakan suasana yang nyaman bagi coachee untuk berbagi masalah. Kemudian menggali masalah dengan pertanyaan yang tepat. Coach menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk membantu coachee mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Seperti apa yang sudah Bu Ayu lakukan agar murid-murid bisa kompak
bekerja sama menyelesaikan tugas, begitu tadi ya, Bu. Iya. Kemudian penggunaan skala dalam refleksi. Coach berhasil menggunakan teknik skala untuk membantu coach menilai posisinya saat ini dan tujuan yang ingin dicapai, serta menciptakan pemahaman yang lebih jelas tentang kondisi yang dihadapi. Kemudian pada perencanaan tindakan yang jelas, coach membantu coach merumuskan rencana aksi yang spesifik dan teratur, seperti memasukkan motivasi sebelum pembelajaran dan mengadakan permainan bergu di luar pembelajaran. Kemudian selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang pertama adalah pendalaman refleksi emosi. Coach dapat lebih mendalami refleksi sebagai coach. Misalnya coach bisa menanyakan perasaan coach tentang kondisi kelas saat ini untuk mengetahui bagaimana hal tersebut mempengaruhi sikap dan tindakan coach. Kemudian fokus pada solusi lebih awal. Pada bagian awal percakapan, coach dapat lebih cepat membantu coach fokus pada solusi daripada terlalu lama di tahap identifikasi masalah. Ini memberikan, lebih banyak waktu untuk eksplorasi solusi yang lebih, kreatif dan mendalam. Selanjutnya, pengelolaan waktu. Coach bisa mengatur waktu lebih baik agar percakapan tidak terlalu panjang di awal, sehingga lebih banyak waktu yang bisa digunakan untuk merumuskan rencana aksi dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan lain. Yang selanjutnya, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama, persiapan diri sebelum sesi. Sebelum sesi dimulai, memastikan diri dalam keadaan tenang dan fokus dengan melakukan relaksasi singkat seperti menarik nafas dalam atau melakukan meditasi singkat. Kemudian, mendengarkan aktif. Fokus pada apa yang disampaikan coach tanpa terganggu oleh hal lain, menghindari multitasking, dan benar-benar hadir secara mental dan emosional selama percakapan berlangsung. Selanjutnya, mencatat poin-poin penting. Mencatat poin-poin penting ini dari percakapan untuk memastikan bahwa setiap isu yang diangkat coach dapat dijawab dan dibahas dengan baik, serta tidak kehilangan arah dalam proses coaching. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, memperdalam pendekatan reflektif, yaitu mengembangkan kemampuan untuk lebih mengeksplorasi emosi dan pemikiran coach. Hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari teknik-teknik coaching seperti deep listening atau powerful questioning untuk menggali lebih dalam refleksi coach. Kemudian penggunaan teknik visualisasi. Menggunakan teknik visualisasi untuk membantu coach melihat situasi ideal dan membayangkan langkah-langkah konkret menuju tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, menggunakan feedback dari coach. Feedback atau, umpan balik ini, dari coach ini untuk terus menyempurnakan pendekatan, coaching seperti bertanya kepada coach setelah sesi tentang, bagian mana yang paling bermanfaat dan mana yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, umpan balik dari coach, saya sebagai coach, apa yang coach rasakan selama sesi coaching ini? Eee, Ini saya langsung jawab ya? Atau Pertanyaan untuk coach itu kan bergantung saya, Bu. oh iya. Iya. Saya merasa percakapan ini berjalan dengan baik. Coach terbuka dengan masalah yang dihadapi dan mau mengeksplorasi soal. Coach juga berhasil menjaga percakapan tetap terarah pada penyusunan rencana aksi dan yang konkret. Ini benar saya yang jawab kan, Bu? Iya, bener. Iya. Kemudian, apakah ada aspek yang perlu ditingkatkan dalam coaching ini?
Mungkin ada baiknya jika percakapan lebih diarahkan pada penggalian alternatif solusi lain yang lebih bervariasi. Kemudian, coach bisa menekankan pentingnya kolaborasi dan memberikan contoh lebih banyak strategi yang yang sudah terbukti berhasil. Kemudian, bagaimana cara meningkatkan sesi coaching berikutnya? Coach dapat lebih aktif memberikan masukan dan ide untuk mengembangkan solusi yang lebih kaya. Selain itu, penggunaan pertanyaan reflektif yang lebih mendalam dapat membantu coach lebih memahami perasaan dan dinamika siswanya di kelas. Wah, terima kasih sekali Bu Ayu telah memberikan refleksi untuk kegiatan coaching kita tadi yang difokuskan untuk saya. Terima kasih, semoga ke depan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekarang saya cukupkan sekian ya recordingnya, nanti gantian yang record. Siap. Terima kasih Bu Eri. Akan refleksinya ya. Ya, Ini silahkan dari Bu Ayu. Iya, terima kasih atas waktunya Bu Eri. Dari hasil apa coaching kita tadi, ada Mhm. beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hasil refleksi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu, benar Bu. Membangun hubungan dan kepercayaan. Coach memulai percakapan dengan ramah dan sopan. Ya, Menunjukkan sikap terbuka dan menerima coach dengan baik. Ini membantu menciptakan suasana yang nyaman bagi coach untuk berbagi masalah. Kemudian menggali masalah dengan pertanyaan yang tepat. Coach menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk membantu coach mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Seperti apa yang sudah Bu Ayu lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas, begitu tadi ya Bu. iya, Kemudian penggunaan skala dalam refleksi. Coach berhasil menggunakan teknik skala untuk membantu coach menilai posisinya saat ini dan tujuan yang ingin dicapai, serta menciptakan pemahaman yang lebih jelas tentang kondisi yang dihadapi. Kemudian pada perencanaan tindakan yang jelas, coach membantu coach merumuskan rencana aksi yang spesifik dan teratur, seperti memasukkan motivasi sebelum pembelajaran dan mengadakan permainan bergu di luar pembelajaran. Kemudian selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang pertama adalah pendalaman refleksi emosi. Coach dapat lebih mendalami refleksi sebagai coach. Misalnya coach bisa menanyakan perasaan coach tentang kondisi kelas saat ini untuk mengetahui bagaimana hal tersebut mempengaruhi sikap dan tindakan coach. Kemudian fokus pada solusi lebih awal. Pada bagian awal percakapan, coach dapat lebih cepat membantu coach fokus pada solusi daripada terlalu lama di tahap identifikasi masalah. Ini memberikan, lebih banyak waktu untuk eksplorasi solusi yang lebih, kreatif dan mendalam. Selanjutnya, pengelolaan waktu. Coach bisa mengatur waktu lebih baik agar percakapan tidak terlalu panjang di awal, sehingga lebih banyak waktu yang bisa digunakan untuk merumuskan rencana aksi dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan lain. Yang selanjutnya, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama, persiapan diri sebelum sesi. Sebelum sesi dimulai, memastikan diri dalam keadaan tenang dan fokus.
dengan melakukan relaksasi singkat seperti menarik nafas dalam atau melakukan meditasi singkat. Kemudian, mendengarkan aktif. Fokus pada apa yang disampaikan coach tanpa terganggu oleh hal lain, menghindari multitasking, dan benar-benar hadir secara mental dan emosional selama percakapan berlangsung. Selanjutnya, mencatat poin-poin penting. Mencatat poin-poin penting ini dari percakapan untuk memastikan bahwa setiap isu yang diangkat coach dapat dijawab dan dibahas dengan baik, serta tidak kehilangan arah dalam proses coaching. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, memperdalam pendekatan reflektif, yaitu mengembangkan kemampuan untuk lebih mengeksplorasi emosi dan pemikiran coaching. Hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari teknik-teknik coaching seperti deep listening atau powerful questioning untuk menggali lebih dalam refleksi coaching. Kemudian penggunaan teknik visualisasi. Menggunakan teknik visualisasi untuk membantu coach melihat situasi ideal dan membayangkan langkah-langkah konkret menuju tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, menggunakan feedback dari coach. Feedback atau, umpan balik ini, dari coach ini untuk terus menyempurnakan pendekatan, coaching seperti bertanya kepada coach setelah sesi tentang bagian mana yang paling bermanfaat dan mana yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, umpan balik dari coach, saya sebagai coach, apa yang coach rasakan selama sesi coaching ini? Eee, Ini saya langsung jawab ya? Atau Pertanyaan untuk coach itu kan berarti lupa ya, Bu? oh iya. Iya. Saya merasa percakapan ini berjalan dengan baik. Coach terbuka dengan masalah yang dihadapi dan mau mengeksplorasi soal. Coach juga berhasil menjaga percakapan, tetap terarah pada penyusunan rencana aksi dan, yang konkret. Ini benar saya yang jawab kan, Bu? Iya, bener. Iya. Kemudian, apakah ada aspek yang perlu ditingkatkan dalam coaching ini? Mungkin ada baiknya jika percakapan lebih diarahkan pada penggalian alternatif solusi lain yang lebih bervariasi. Kemudian, coach bisa menekankan pentingnya kolaborasi dan memberikan contoh lebih banyak strategi yang yang sudah terbukti berhasil. Kemudian, bagaimana cara meningkatkan sesi coaching berikutnya? Coach dapat lebih aktif memberikan, masukan dan ide untuk mengembangkan solusi yang lebih kaya. Selain itu, penggunaan pertanyaan reflektif yang lebih mendalam dapat membantu coach lebih memahami perasaan dan dinamika siswanya di kelas. Wah, terima kasih sekali Bu Ayu telah memberikan refleksi untuk kegiatan coaching kita tadi yang difokuskan untuk saya. Terima kasih. Semoga ke depan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekarang saya cukupkan sekian ya recordingnya, nanti gantian yang record. Siap. Terima kasih Bu Eri.